Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Timur. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat Jawa yang akan disampaikan oleh laporan baca sahabat-sahabat kita. Pada pertemuan kali ini kita akan terus berjuang bagaimana melihat filsafat timur itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang akan kerap kita gunakan dalam rangka berjemaat dan melayani Tuhan. Ini bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, sebelum perkuliahan kita mulai, ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Yang pertama, hari Sabtu kita akan mengikuti wisuda Sabda yang ke-39. Mungkin saudara-saudara tidak akan ikut secara langsung karena dilarang. Sehingga kita datang ke kampus. Jadi, kalaupun nanti kalian ingin ikut ke sana, kemungkinan besar kalian tidak diizinkan masuk ke lingkungan kampus. Jadi ibadahnya dilaksanakan dalam dua bentuk on-site bagi mereka yang dijadwalkan ke kampus dan bentuk online atau Zoom meeting bagi mereka yang tidak masuk ke kampus, karena dibagi dua nanti. Jadi setengah di kampus, setengah di luar kampus. Lalu setelah itu berganti, yang sudah diwisuda pagi mereka akan pulang ke rumah. Lalu mereka yang di luar kampus atau online waktu itu baru masuk ke dalam lagi. Jadi dibagi dua. Sehingga kalaupun ada saudara-saudara kalian yang sudah hari Sabtu, janganlah datang ke kampus, biarlah kalian nanti merayakannya di luar kampus atau di tengah keluarga. Itu yang pertama, pengumuman. Kedua, pelaksanaan UTS kita telah berjalan dengan baik dan ada dua orang yang tidak mengikuti UTS, Saudara Gideon dan Serina. Nah, Saudara Gideon, dia mengalami sakit di rumah sakit waktu itu, dan Saudara Serina juga mengalami sakit. Nah, tapi kalau si Gideon menunjukkan surat sakit dari rumah sakit, Serina tidak memberikan surat sakitnya. Nanti dikasihlah surat sakit ya. Untuk mereka berdua, saya akan kirimkan nanti ujian susulan kepada Gideon dan Serina. Saya akan kirimkan ujian susulan dan dijawab situ dengan waktu ya. Waktunya juga terbatas. Sama seperti jam kuliah. Tergantung nanti kapan kalian bisa ujiannya. Tolong nanti japri ke saya kapan bisa ujian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Saudara Gideon juga tidak memberi laporan baca karena sakit. Maka Saudara Gideon akan masuk memberikan laporan baca pada kelompok minggu depan.
memberikan laporan bacanya. Ya, jadi Gideon memberikan laporan baca untuk laporan baca minggu depan, gabung dengan yang kelompok minggu depan. Apakah saudara Gideon dan Serina mendengar apa yang disampaikan ini? Saya dengar, Pak. Oke, Gideon. Tadi Gideon ada di dalam ruangan, Pak, tapi udah keluar lagi, Pak. Mungkin Gideon masalah baru jaringan, Pak. kembali, Pak. Katanya dia di rumah sakit Pensani, Pak. Lagi di rumah sakit lagi dia, Pak. Wah, itu berarti sulit untuk diberikan tugas ya. Oke, berarti untuk Gideon kita abaikan dulu karena dia masih di rumah sakit. Jadi untuk Serina nanti akan saya kirimkan soalnya, tapi dijatuhi kapan bisa ujiannya, waktunya. Baik, Pak. Oke, itu hanya bagian dari pengantar untuk apa kita kuliah kita hari ini. Hari ini kita akan membahas filsafat tentang Jawa yang disampaikan oleh 6 orang, Georgi, Juan, Koni, Lydia, Mikael, dan Natalia. Sebelum kita mulai pembahasan topik ini, silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, untuk memulai perkuliahan kita, kami minta kepada Ruth Agnes untuk membawa dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga buat berkat anugerah-Mu yang masih Kau curahkan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa, masih Kau berikan kepada kami kesempatan pagi hari ini untuk melaksanakan perkuliahan kami. Berkati kami Bapa sepanjang perkuliahan ini, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, serta berkati setiap jaringan kami Bapa. Untuk dosen kami, berkati beliau, berikan beliau kesabaran dalam mengajari kami. Hanya ini doa anak-Mu, terpuji dan mulia nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Agnes atas doanya. Sama seperti perkuliahan yang sebelumnya, kita akan mendengar 6 laporan baca. Kami persilahkan nanti kepada mereka, dan nanti setelah akhir dari presentasi mereka kepada kita, baru kita akan membuka diskusi. Oke, untuk yang pertama silakan Georgi Budiman. Ingat nanti waktunya hanya 5 menit. Ya, silakan kepada Georgi. Baik, Pak. Sini saya akan membacakan laporan bacaan saya yang berjudul Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa. Penulis Syarifah Wardah El Firdaus. Diambil dari halaman 97 sampai 111 atau 15 halaman. Langsung masuk ke pembahasan. Pertama, peran Wali Songo dalam Islamisasi melalui pendekatan tawaruf dan budaya. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Wali Songo berasal dari 2 kata, yaitu wali yang berarti orang yang dipercaya dan songo yang berarti nomor 9. Dengan kata lain, Wali Songo berarti 9 wali. Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Sementara itu, Islam dapat diterima secara utuh dan menyeluruh di Nusantara, yaitu pada abad ke-15 Masehi, era dakwah Wali Songo. Hal tersebut bermakna bahwa terdapat rentan waktu sekitar 8 abad sejak masuknya Islam ke Nusantara. Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara. Yang 2.2, tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra. Munculnya bentuk aneka tulisan di Jawa seperti naskah-naskah Jawa yang berisi tentang suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai keseluruhan moral,
keluhuran moral. Karya sastra Piwulang tersebut sejatinya bersumber dari nilai-nilai keagamaan atau ajaran yang berasal dari Tuhan. 2.3. Karya sastra Jawa bersifat didaktis. Karya Piwulang merupakan karya sastra yang dominan dalam sastra Jawa yang berisi tentang suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai keluhuran moral. Karya sastra Piwulang mengandung nilai rohani dan ajaran-ajaran moral atau etika yang ditunjukkan kepada pembacanya. 2.4. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Berbeda dengan falsafah Barat yang dirumuskan melalui logika, berpikir secara langsung dan bersifat lugas, maka falsafah Jawa justru disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan berbentuk perlambangan dan kisaran yang dituliskan dalam karya sastra. 2.5. Prinsip ngudi kasampunaan dalam falsafah Jawa. Prinsipnya yaitu manusia mencurahkan seluruh kewujudannya, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai tujuan itu yaitu kesempurnaan hidup. 2.6. Keterkaitan konsep trihita wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Jika falsafah berarti cinta kesempurnaan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ngudi kasampurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia yang sempurna yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dan alam semesta. 2.7. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Hakikat dalam sebuah realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Kajian mengenai hakikat ini berkaitan erat dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Ontologi adalah the theory of being, being atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau juga disebut sebagai studi tentang yang ada atau being secara universal. Ada 3 konsep pemikiran falsafah Jawa, yaitu yang pertama, konsep Tan Kena Kiana Gapa. Unsur yang paling utama dalam kepercayaan manusia Jawa ialah kepercayaan bahwa adanya Tuhan. Orang Jawa menggambarkan keberadaan Tuhan dengan konsep Tan Kena Kinaya Gapa yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya. Walaupun tidak dapat dibayangkan keadaannya, tetapi manusia Jawa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, konsep Gusti Orah Sare. Gusti Allah Orah Sare berarti Allah atau Tuhan tidak tidur. Maksud tidak tidur yaitu Allah senantiasa terjaga di setiap masa. Keadaan terjaga berkenan menjadikan Allah Zat yang maha mengetahui segala perbuatan baik ataupun buruk yang telah, sedang, dan akan dilakukan manusia. Yang ketiga, konsep Saken Paran. Konsep Saken Paran dalam falsafah Jawa bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir penciptaan seluruh isi di alam semesta ini. Konsep Saken Paran yang bertitik tolak dari kewujudan manusia dalam dan alam semesta yang dapat dicapai melalui pancaindra. Konsep Sangkan Paran dalam falsafah Jawa dibagi pada 3 hal, yaitu Sangkan Paraning Dumadi yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. B. Sangkan Paraning Dumading Manungsa yang berarti awal dan akhir dari penciptaan manusia. Dan C. Sangkan Paraning Dumadining Manuangsa yang berarti awal dan akhir penciptaan alam semesta dan manusia. Dengan demikian, maka dalam falsafah Jawa, Tuhan merupakan awal dan akhir penciptaan dalam alam semesta. Hal ini juga terdapat dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 156. Sekian presentasi dari laporan bacaan saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita dengarkan dari
Juan Carlos Sopos Nubaho. Silakan, Juan. Apakah Juan bersama kita di sini? Apakah suara saya terdengar? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Judul buku, Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa, penulis Syarifah Wardah El Firdaus, halaman 97-111 dengan jumlah 15 halaman. Isi buku, yang pertama pendahuluan, adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi. Namun kedatangan Islam ini belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas pada sekitar pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo. Peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tawasus dan budaya. Wali Songo menggunakan cara damai ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara melalui dakwah-dakwah yang mereka sampaikan dengan prinsip muijiyah al-hasana wajadilhum bi al-latihasana, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Ajaran Islam yang dikemas oleh Wali Songo diajarkan dengan sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau dapat dipahami dengan ajaran Islam yang dibumikan sesuai adat, budaya, dan kepercayaan penduduk setempat melalui proses islamisasi dan sinkretisme. Yang berikut, tradisi islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Proses asimilisasi budaya dan sinkretisme antara Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, itulah yang pada akhirnya banyak menghasilkan berbagai jenis hasil kebudayaan yang mengagumkan. Selain Wali Songo, Islamisasi ini juga turut dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra, serta para pujangga di istana keraton Jawa. Karya sastra Jawa bersifat didaktis, maksudnya karya sastra Jawa yang bersifat mendidik dan juga tidak terpisah dari ajaran-ajaran yang bersifat luhur. Nah, di dalam ajaran luhur tersebut mencakup nilai-nilai agama, falsafah atau logika yang mendalam, etika, dan estetika. Ajaran luhur dalam karya sastra Jawa tersebut juga biasa disebut dengan karya piwulang. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan, berbentuk pelambangan dan kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa ini bersifat didaktis dan disebut juga sebagai karya sastra priwulang dengan menggunakan falsafah hidup yang mendalam. Prinsip ngudi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan. Berarti manusia mencurahkan seluruh kewujudannya, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai tujuan itu, yaitu kesempurnaan hidup. Konsep falsafah Jawa dalam ajaran Islam. Yang pertama, konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Jika falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ngudi kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia sempurna, insan kamil, yang senantiasa memiliki hubungan baik dengan Tuhan, hablu minallah, dengan manusia, hablu minan nasa, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dan alam semesta, hablu minal hayat. Nah, dengan demikian Trihita Wacana ini bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Konsep Tankena Kinaya Gapa. Tankena Ginaya Gapa yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya, tetapi manusia Jawa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan dalam ajaran Islam ada diajarkan juga hal yang serupa dengan konsep Tankena Kinaya Gapa.
di mana Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa keadaan Allah adalah sukar untuk dipahami oleh manusia umumnya, dan hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur 24 ayat 35. Orang Jawa meyakini adanya zat tunggal hayang widi yang mutlak kekuasaannya, tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 255. Yang ketiga, konsep Gusti Allah ora sare. Gusti Allah ora sare berarti Tuhan tidak tidur. Maksudnya Tuhan terjaga setiap saat, bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Hal ini juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 255, dan kesadaran akan kehadiran Allah juga telah dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 115. Yang keempat, konsep sangkaparan. Sangkaparan secara harafiah berarti dari mana dan akan kemana, atau berarti sebuah konsep yang menanyakan dari mana awal mula dan kemana ujung penciptaan seluruh isi alam semesta ini. Konsep sangkana paran dalam falsafah Jawa dibagi dalam 3 hal, yaitu yang pertama sangkanan paraning dumadi yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Yang kedua, sangkana paraning manusia yang berarti awal dan akhir dari penciptaan manusia. Yang ketiga, sangkana paraning dumadining manusia yang berarti awal dan akhir penciptaan alam semesta dan manusia. Dengan demikian, maka falsafah Jawa, Tuhan merupakan awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Ya, udah cukup. 2. Oke. Ya, lebih dari 6 menit. Oke, kita lanjutkan kepada Koni Sarah Langin. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan laporan bacaan saya yang berjudul Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Filsafat Jawa. Identitas buku Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Filsafat Jawa, penulis Syarifah Wardah El Firdausi. Halaman buku 97 sampai 111. Jadi semuanya 15 halaman. Pembahasan peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam. Melalui prinsip sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Ajaran Islam yang dikemas oleh Wali Songo juga diajarkan dengan sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau dapat dipahami dengan ajaran Islam yang dibumikan sesuai adat, budaya, dan kepercayaan penduduk setempat melalui proses asimilasi dan sinkretisme. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra, serta para pujangga di istana karaton Jawa. Keduanya juga turut berperan dalam proses Islamisasi, khususnya melalui penulisan karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa bersifat didaktis, berdasarkan latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh penulis karya sastra Jawa, yaitu seorang ulama atau Wali Songo, raja-raja Jawa, dan pujangga keraton Jawa tersebut, maka karya sastra juga dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi. Sebab di dalamnya tidak hanya berisi mengenai cerita hiburan semata, dongeng, cerita fiktif, dan cerita yang bersifat menghibur, melainkan karya sastra Jawa bersifat didaktis atau mendidik. Selain bersifat didaktis, karya sastra Jawa juga tidak terpisah dari ajaran-ajaran yang bersifat luhur. Keterkaitan sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Karya sastra Jawa bersifat didaktif dan disebut sebagai karya sastra piwulang, karena salah satunya mengandung falsafah hidup yang mendalam. Falsafah tersebut mencakup pembahasan mengenai hakikat Tuhan,
manusia dan alam semesta sebagai satu kesatuan yang integral atau menyeluruh. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa, hakikat bermakna kebenaran tentang suatu hal. Kita masuk ke konsep tan kena kinaya gapa. Orang Jawa menggambarkan keberadaan Tuhan dengan konsep tan kena kinaya gapa, yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya. Walaupun tidak dapat dibayangkan keadaannya, tetapi manusia Jawa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Konsep Gusti Orah Sare, Gusti Allah Orah Sare berarti Allah tidak tidur. Maksud tidak tidur yaitu Allah senantiasa terjaga di setiap masa. Keadaan terjaga berkenaan menjadikan Allah zat yang maha mengetahui segala perbuatan baik ataupun buruk telah, sedang, dan akan dilakukan manusia. Falsafah Jawa juga kembali menegaskan konsep Gusti Allah Orah Sare dengan konsep Gusti Allah Orah Sarai. Pirsa setindak tanduk titahe manusia, yang berarti Allah tidak tidur, ia mengetahui segala perilaku hambanya. Oleh karena itu, kesadaran manusia akan kehadiran Tuhan akan menimbulkan sikap untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Kita masuk ke konsep sangkenparan. Konsep sangkenparan dalam falsafah Jawa bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir dari pencipta seluruh isi di dalam semesta ini. Konsep sangkenparan dalam falsafah Jawa dibagikan pada 3 hal, yaitu yang pertama, sangkan paraning dumai, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Yang kedua, sangkan parani manusia, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan manusia. Dan yang ketiga, sangkan paraning dumadining manusia, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Oleh karena itu, berdasarkan 3 hal di atas, maka dapat dipahami falsafah Jawa berkesimpulan bahwa Tuhan merupakan awal dan akhir dari penciptaan alam semesta, dan Tuhan juga merupakan awal dan akhir dari penciptaan manusia. Sekian laporan bacaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya 4 menit 35 detik ya. Oke. Sekarang kepada Lydia Sialagan. Baik, Pak. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa, yang ditulis oleh Syarifah Wardah El Firdaus. Isi buku pendahuluan. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi pada saat Ratu Simha berkuasa di Kerajaan Kalingga, namun belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan belum diterima luas pada baru diterima luas pada sekitaran pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo. Di antara beberapa teori masuknya Islam di Nusantara, terdapat teori yang utama yang menyebutkan bahwa Islam dapat diterima di Nusantara berasal dari Islam Campa. Islam Campa yaitu keberadaan Wali Songo sebagai penyiar Islam yang ajarannya diterima di Nusantara, berawal dari kedatangan 2 bersaudara putra Syekh Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari negeri Campa ke Jawa sekitar tahun 1140 Masehi sebagai tonggak dimulainya proses dakwah Islam di Nusantara. Peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip yang jejaknya masih dapat terlihat dalam nilai-nilai moral yang dianut masyarakat Jawa sampai saat ini, yaitu kesabaran, keikhlasan, keadilan, rukun, rela, kesederhanaan, mengalah, dan pasrah. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan, berbentuk perlambangan dan kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Prinsip ngudi kasampurnaan dalam falsafah Jawa. Prinsipnya yaitu manusia mencurahkan seluruh kewujudannya, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai tujuan itu, yaitu kesempurnaan hidup. Keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Trihita Wacana
bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Falsafah Jawa mengajarkan cinta kesempurnaan atau ngudi kesempurnaan atau kesempurnaan hidup, dan Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia sempurna atau insan kamil yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dan alam semesta. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Ada 3 konsep hakikat pemikiran falsafah Jawa. Yang pertama itu konsep tan kena kinaya gapa. Orang Jawa menggambarkan keberadaan Tuhan dengan konsep tan kena kinaya gapa, yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya. Tan kena kinaya gapa juga bermakna bagi orang bahwa adanya zat tunggal atau yang widi yang mutlak kekuasaannya tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya. Keyakinan orang Jawa akan keberadaan Tuhan tidak semata-mata diperoleh hanya melalui logika dan rasio semata, melainkan juga melalui rasa untuk memahami seluruh keberadaan yang ada. Orang Jawa menyebutkan kemutlakan Tuhan dengan nama Gusti Allah Kang Murdeng Geseng, yang berarti Allah atau Tuhan yang menguasai kehidupan, dan juga Gusti Allah Kang Murdeng Dumadi, yang berarti Allah atau Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Yang kedua, konsep Gusti Allah Orah Sare. Dalam konsep ini berarti Allah atau Tuhan tidak tidur. Maksud tidak tidur yaitu Allah senantiasa terjaga di setiap masa, mengetahui segala perilaku hambanya, dan juga Allah mengetahui segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Segala tingkah laku manusia dapat dilihat oleh Tuhan. Yang ketiga, konsep sangkan paran. Sangkan paran secara harfiah berarti dari mana atau sangkan, dan akan kemana atau paran, atau berarti sebuah konsep yang menanyakan dari mana atau awal mula dan akan kemana ujung penciptaan seluruh isi alam semesta. Falsafah Jawa telah memiliki pandangan bahwa awal penciptaan seluruh isi alam semesta, termasuk juga manusia, berasal dari Tuhan atau sangkan, dan akhir penciptaan seluruh isi alam semesta akan kembali pada Tuhan atau paran. Terima kasih. Baik, 4 menit 27 detik ya. Oke. Mikael Betul. Baiklah, saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya. Hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Pendahuluan. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat, Islam telah masuk ke Nusantara. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuk Islam ke tanah Jawa. Sejarah mencatat, Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada Ratu Simha berkuasa di Kerajaan Kalingga. Sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dan dari dinasti Tang, namun kedatangan Islam tersebut bisa diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas pada sekitar pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo. Pembahasan. Peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Sebagaimana telah disimpulkan di awal, yaitu Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Sementara itu Islam justru baru dapat diterima secara menyeluruh, yaitu pada abad ke-15 Masehi di era dakwah Wali Songo. Hal tersebut bermakna bahwa terdapat rentang waktu sekitar 8 abad sejak masuknya Islam ke Nusantara. Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi di Nusantara. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara khususnya menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip mau'izah al-hasanah waja dilhum bi al-latiyasan, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara tutur bahasa yang baik. Ajaran Islam yang dikemas oleh Wali Songo juga diajarkan dengan sederhana dan dikaitkan dengan Islam yang dibumikan sesuai adat, budaya, dan kepercayaan penduduk setempat melalui proses asimilasi dan sinkretisme. Selanjutnya, tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan cintai karya sastra, serta para pujangga di istana keraton Jawa. Keduanya juga turut berperan dalam proses Islamisasi, khususnya melalui penulisan karya sastra Jawa. Antara raja-raja yang pemikiran Islamisasinya dituangkan melalui karya sastra Jawa adalah Raja Pakubuwono III yang menulis
gubahan karya sastra unggul berjudul Kakawin Arjuna, Wiwaha karya Empu Kanwa pada abad 9 yang masih bernuansa Hindu-Buddha, yang menjadi serat Wiwaha Jarwa dari 1749 sampai 1788. Selanjutnya, karya sastra Jawa bersifat diaktis. Berdasarkan latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh penulis karya sastra Jawa, yaitu seorang ulama Wali Songo, raja dan pujangga keraton Jawa tersebut, maka karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi. Sebab di dalamnya tidak hanya berisi mengenai cerita hiburan semata, dongeng, cerita fiktif, dan cerita yang bersifat menghibur, melainkan karya sastra Jawa bersifat diaktis atau mendidik. Selain bersifat diaktis, karya sastra Jawa juga tidak terpisah dari ajaran yang bersifat luhur. Di dalam ajaran-ajaran leluhur tersebut mencakup nilai-nilai agama, religius, falsafah kebenaran atau logika yang mendalam, etika atau kebaikan, dan estetika atau keindahan. Ajaran luhur dalam karya sastra Jawa tersebut juga biasa disebut dengan karya piwulang. Karya piwulang merupakan karya sastra yang dominan dalam sastra Jawa yang berisi tentang suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai keluhuran moral. Karya sastra piwulang mengandung nilai-nilai rohani dan ajaran moral atau etika yang ditujukan kepada pembacanya. Selanjutnya, keterkaitan sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Berbeda dengan falsafah Barat yang dirumuskan logika berpikir secara langsung dan bersifat lugas, maka falsafah Jawa justru disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan atau renungan-renungan berbentuk perlembangan dan kisah yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa bersifat diaktis dan disebut sebagai karya sastra piwulang karena salah satunya mengandung falsafah hidup mendalam. Falsafah tersebut mencakup pembahasan mengenai hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta. Selanjutnya, prinsip ngudi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Menurut Cipto Prawiro 2014 dalam bukunya yang berjudul Falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan atau the love of perfection, atau berusaha mencari kesempurnaan, ngudi kesempurnaan. Maka jika dirumuskan menggunakan bahasa Jawa akan terlihat perbedaan antara falsafah Barat dengan falsafah Jawa. Apabila falsafah Barat diartikan dengan mencari kebijaksanaan atau the love of wisdom, bahasa Jawa akan menyebut falsafah Barat sebagai ngudi kawicaksanaan, sedangkan falsafah Jawa sebagai ngudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan. Ngudi kesempurnaan atau mencari berarti manusia mencurahkan seluruh kewujudannya, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai tujuan itu, kesempurnaan hidup. Nah, selanjutnya, keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Jika falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan atau dalam bahasa Jawa disebut kesempurnaan hidup, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia sempurna yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, serta hubungan yang baik dengan kehidupan alam semesta. Ketiga hubungan baik untuk menjadi insan kamil tersebut juga selaras dengan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa, yaitu 3 hubungan harmonis yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan. Selanjutnya, hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Oke, Pengertian hakikat. waktunya udah habis ya. Yang terakhir saudara Natalia. Baik, Pak. Oh, silakan. Saya akan melaporkan bacaan saya yang berjudul Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat Islam telah masuk ke Nusantara sejak abad pertengahan 7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Simha berkuasa di kerajaan Kalingga, sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menggunakan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip Mauziah al-Hasanah wajah dilhum bi al-tiyasa, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara tutur bahasa yang baik. Sebagaimana lazimnya, nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, maka nilai-nilai keislaman yang dikembangkan oleh Wali Songo tersebut ditegakkan atas asas keseimbangan dan keselarasan. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra. Kelenturan ajaran Sufisme yang dibawa oleh Wali Songo, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas,
Terlihat jejaknya pada proses Islamisasi di Nusantara melalui jalur asimilasi dalam kehidupan sosial, budaya, seni, sastra, pendidikan, dan adat kebiasaan. Proses Islamisasi budaya dan sinkretisme antara Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam yang dilakukan oleh Wali Songo itulah yang pada akhirnya banyak menghasilkan berbagai jenis hasil kebudayaan yang menyerupai. Di antaranya adalah muncul bentuk aneka tulisan di Jawa, yaitu naskah-naskah Jawa sebagai saksi hidup pemikiran orang Jawa. Karya sastra Jawa bersifat didaktis. Ajaran luhur dalam karya sastra Jawa tersebut juga biasa disebut dengan karya piulang. Karya piulang merupakan karya sastra yang dominan dalam sastra Jawa yang berisi tentang suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai keluhuran moral. Karya sastra piulang mengandung nilai-nilai rohani dan ajaran moral atau etika yang ditujukan kepada pembacanya. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Karya sastra Jawa bersifat didaktis dan disebut sebagai karya sastra piulang karena salah satunya mengandung falsafah hidup yang mendalam. Filsafah tersebut mencakup pembahasan mengenai hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta sebagai satu kesatuan yang integral atau menyeluruh dan dikaji secara mendalam atau radix. Ya, prinsip ngudi kesampurnaan dalam falsafah Jawa. Falsafah Jawa sebagai ngudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan berarti manusia mencurahkan seluruh kewujudannya baik jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan itu atau kesempurnaan hidup. Keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Islam mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia sempurna yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dan alam semesta. Ketiga hubungan baik untuk menjadi insan kamil tersebut juga selaras dengan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa, yaitu tiga hubungan harmonis yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan. Trihita Wacana bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Hakikat adalah sebuah realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Kajian mengenai hakikat ini berkaitan erat dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau juga disebut sebagai studi tentang yang ada, atau being secara universal. Dalam kajian ini akan dianalisis pada tiga konsep, yaitu yang pertama, konsep Tankena Kinaya Ganapa. Orang Jawa menggambarkan keberadaan Tuhan dengan konsep Tankena Kinaya Ganapa, yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keberadaannya. Yang kedua, konsep Gusti Allah Orasare. Filsafah Jawa kembali menegaskan konsep Gusti Allah Orasare dengan konsep Gusti Allah Orasare Pirsa, setindak tanduk titahe manungsa yang berarti Allah tidak tidur. Ia mengetahui segala perilaku hambanya. Konsep Gusti Allah Orasare yang berarti Allah tidak pernah tidur dan selalu terjaga juga telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah 2 ayat 255. Dan yang terakhir, konsep Sangkan Parang, yang terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, Sangkan Parani Dumadi, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Yang kedua, Sangkan Parani Manusia, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan manusia. Dan yang terakhir, Sangkan Parani Dumadi Manusia, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang dari 5 menit ya. Saudara, kita telah mendengar 6 presentator kita yang menyampaikan sebuah hasil dari bacaan mereka atas tulisan dari Syarifah ya, yang membahas soal filsafat Jawa. Dalam tulisan itu akan disampaikan beberapa pemikiran filsafat Jawa yang menjadi bagian dari filsafat Timur. Mungkin dalam penyampaian mereka banyak hal yang belum tersampaikan. Kita bukalah ruang untuk berdiskusi supaya kita semakin memahami apa itu sebenarnya filsafat Jawa dan hubungannya dengan filsafat Islam, sehingga itu bagian daripada filsafat Timur. Silakan siapa yang mau menyampaikan pemikiran-pemikiran
dan menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Silakan. Jadi di bagian peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya, semua presentator sudah memberikan bagaimana Islamisasi melalui pendekatan tasawuf. Tapi untuk paper dari Natalia, Mikael, Georgi, dan Lydia, mereka nggak menampakkan bagaimana Islamisasi melalui budaya. Dan untuk teman-teman yang sudah saya sebutkan namanya tadi, mungkin bisa menambahkan di bagian laporan bacaannya itu di bagian peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya itu ditambahkan kalimat yang ada di bagian paragraf ke-6 di bagian itu. Seperti ini. Bukti asimilasi lain dalam mengislamkan ajaran Hindu-Buddha adalah dengan cara mengubah dan menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata sesuai wira cerita dari India yang turut masuk ke Nusantara saat agama Hindu masuk ke Nusantara. Dalam proses tersebut terjadi dedewanisasi menuju humanisasi demi tumbuhnya tauhid dalam usaha mengislamkan pakem atau aturan dalam cerita Mahabharata dan Ramayana tersebut. Maka dibuatlah cerita Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Usaha dedewanisasi yang dilakukan dalam pengislaman epos Mahabharata dan Ramayana tercermin dari munculnya cerita-cerita yang berkaitan dengan kelemahan dan kekurangan dewa-dewa sebagai sesembahan manusia. Menurut saya itu sudah menjadi menunjukkan bagaimana Islamisasi melalui pendekatan budaya. Jadi penyaji-penyaji yang tadi saya sebutkan namanya mungkin bisa menambahkan bagian itu. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Artinya kalian pahami nggak apa yang disampaikan oleh Syarifah ini? Sehingga kita mau melihat dan belajar filsafat Jawa, hubungannya dengan filsafat Islam, sehingga itu menjadi sebuah kerangka berpikir filsafat timur. Nah, silakan, ada yang mau menambahkan? Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Kita sedang belajar filsafat Jawa, tapi di dalamnya ada banyak hal yang bersinggungan dengan filsafat Islam, sehingga itu menjadi bagian dari filsafat timur. Ada yang hendak menambahkan? Atau masih belum baca ini semua? Siapa yang sudah baca? Buat raise hand seperti ini. Yang sudah baca. Masih banyak juga yang belum baca. Masih banyak juga yang belum baca. Oke lah. 22 orang. Oke. Ya, saya tidak akan mau marah lagi karena tidak ada gunanya kok marah kan. Ini bukan untuk saya, ini untuk saudara. Nggak mau baca, nggak apa-apa. Toh yang bodoh kan Anda. Yang rugi, yang nangis itu kamu sendiri dan orang tuamu. Ya, oke. Kalau begitu saya akan tanya dulu. Kalau kalian sudah baca ya, yang sudah baca ini, menurutmu Johannes Sihite apa itu yang dibicarakan oleh Syarifah itu? Apa yang dia sedang bicarakan? Ya, Pak. Apa yang sedang ditulis oleh Syarifah? Apa yang sedang dia gumulkan?
Apa yang kau tahu tentang yang ditulis Syarifah? Itulah bahasa sederhananya gitu. Apa yang kau tahu dari tulisan Syarifah ini yang 15 halaman tadi? Satu kalimat aja. Syarifah. Yang saya tahu, Pak, konsep Gusti Allah ora sare. Ya, apa artinya itu? Yaitu, Pak, Allah atau Tuhan tidak tidur. Maksud tidak tidur itu yaitu Allah senantiasa terjaga di setiap masa. Jadi keadaan terjaga berkenan menjadi Allah yang Maha mengetahui segala perbuatan baik atau buruk. Jadi sahabat juga kembali menegaskan. Berarti Anda juga tidak tahu apa yang kau sebutkan. Palma Sinaga, apa yang kau tahu dari apa yang disampaikan oleh Syarifah? Masuknya Islam, ajaran-ajaran filsafat Islam melalui tradisi Jawa, Pak, yang disampaikan oleh Wali Songo. Oke. Elsa, apa yang kau tahu? Apa yang disampaikan oleh Syarifah tadi dalam tulisannya? Dalam tulisannya, Pak, adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa yang tidak dapat telah dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Lumayan. Hujolom, apa yang kau tahu tentang tulisan Syarifah tadi? Adanya kesinambungan antara masuknya Islamisasi di Nusantara dalam filsafat Jawa ini. Agak masuk sedikit. Gloria, apa yang kau tahu dengan tulisannya Syarifah? Adanya kesamaan alur berpikir antara ungkapan-ungkapan filsafat Jawa dalam falsafah Jawa dengan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam ayat Al-Quran dalam memahami konsep hakikat Tuhan, dan juga dijelaskan bahwa Tuhan merupakan awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia dalam falsafah Jawa. Oke. Indriani Sinaga, apa yang kau tahu? Indriani, apakah masih bersama kami? Ya, Pak. Adanya filsafat Jawa tentang pemikiran-pemikiran yang bersifat meluas secara yang mereka pikirkan, Pak. Obed, apa yang kau tahu tentang tulisan Syarifah? Obed, apakah masih bersama kami? Obed? Halo, Obed? Masih hidup? Obed? Berarti kita remove ya. Dan dia tidak hadir hari ini ya. Oke. Emma, apa yang kau tahu tentang tulisan Syarifah? Halo Emma. Emma juga tidak bersama kita ya. Kita remove. Berarti Emma juga tidak hadir bersama kita. Oke. Susanta Damani, apa yang kau tahu? Yang saya tahu, Pak, dalam pemikiran Islam adanya hubungan keterkaitan yang dekat dengan falsafah Jawa, yang dimana itu berkesinambungan, Pak. Berkesinambungan yang dimana filsafat Jawa tersebut mempunyai peran penting
adanya datangnya Wali Songo tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Trifandi, apa yang kau tahu tentang tulisan Syarifah? Keterkaitan karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa, Pak. Yaitu filsafat Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan atau ungkapan-ungkapan, renung-renungan berbentuk perkembangan dan kiasan yang ditulis karya sastra. Sherina, apa yang kau tahu? Sherina? Iya Pak, yang bisa saya ketahui di sini bahwasannya Tuhan merupakan awal dan akhir dari penciptaan, atau dalam falsafah ini dapat kita sering disebut dengan sangkan paring dumading manurung, manurung, ya. Manungging, bukan manurung. Iya, manungging. Iya. Oke, Reni, apa yang kau tahu dari tulisan Syarifah ini? Yang saya tahu Pak, melalui pemikiran Islam ini saling berkaitan dengan pemahaman falsafah Jawa, yaitu melalui seperti kita lihat dari dakwaan Wali Songo, yaitu mengajarkan tentang ajaran sufisme yaitu kesucian. Di filsafat Jawa juga mengajarkan mengenai itu. Dan saya melihat Pak di sini segala falsafah Jawa ini saling berkaitan dengan Islam. Karena apa yang dituliskan dalam falsafah Jawa juga dituliskan dalam Al-Quran orang Islam, Pak. Saya rasa gitu, Pak. Baik, saya tidak akan semua saya tanya ya. Baik yang menyampaikan dan yang membaca. Saya mau lihat keaktifan saudara memahami perkuliahan kita hari ini. Nah, kemudian saya tanya lagi kepada yang menyampaikan, yang membaca. Apakah mengerti mereka apa yang mereka baca dulu? Jordi, apa yang kau tahu tentang tulisannya Syarifah ini? Secara sederhana aja, apa yang kau tahu? Tadi kamu kan membaca yang kau tulis. Ini sekarang apa yang kau tahu? Baik Pak, yang saya ketahui dari bacaan dari Syarifah ini yaitu tentang bagaimana perjalanan Islam perjalanan Islam masuk ke Nusantara, yang dimana dengan peran Wali Songo, yang dimana Islam pada awal masuknya belum dapat diterima di Nusantara secara luas. Namun dengan adanya Wali Songo tersebut, dengan mereka berdakwah dapat membuka jalan untuk para rakyat Indonesia, rakyat Nusantara mengikuti Islam, Pak. Oke. Juan Carlos, secara singkat apa yang kau tahu tentang tulisan Syarifah? Oke, baik. Saya Pak, bahwa dalam Islam falsafah Jawa itu ada seperti kita lihat dalam prinsip budi kesempurnaan dan beberapa konsep seperti Trihita Wacana dalam falsafah Jawa. Setelah itu konsep Tan Kena Kinaya Gapa, konsep Gusti Allah Resere, serta konsep Sangkan Paran. Begitu Pak. Oke. Kalau Koni, apa yang kau tahu secara singkat? Yang saya ketahui dari laporan ini, pemikiran Islam itu bersinambungan dengan filsafat Jawa, Pak. Mulai dari yang kita ketahui tadi, dari konsep yang dia katakan bahwa Tuhan itu adalah penciptaan awal dan akhir. Dan di dalam filsafat Jawa juga mengatakan hakikat, dan itu semuanya bersinggungan. Oke. Lydia? Yang dapat saya ketahui Pak, pemikiran Islam ada dalam falsafah Jawa yang tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa, di mana dapat kita lihat pemikiran keislaman juga terjadi di masyarakat Jawa seperti yaitu kesabaran, keikhlasan, keadilan, rukun dan rela,
dan kesederhanaan. Dan dalam falsafah Jawa juga ada mengatakan 3 konsep tan kena, 3 konsep hakikat pemikiran Jawa. Yang pertama itu tan kena, kinaya gapa, dan yang kedua Gusti Allah Warasare, dan yang ketiga sangkan paran. Terima kasih Pak. Oke. Mikael? Menurut saya itu perannya Wali Songo agama Islam di Nusantara, serta berbaurnya falsafah Jawa dalam adat-adat Jawa dan budaya-budaya luhur di tanah Jawa. Oke, Natalia. Baik Pak, yang saya ketahui dari tulisan Syarifah ini yaitu bahwa adanya keterkaitan antara pemikiran Islam dengan filsafah Jawa yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam ke dalam di tanah Jawa yang mengatakan bahwa Tuhan adalah awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan juga manusia Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas semuanya. Saya tetap harus mendorong kita untuk belajar lebih sungguh. Karena apa? Dengan membaca sebuah tulisan itu akan menolong kalian nanti kelak ke depan menganalisa semua ilmu yang sedang kalian gumuli. Jadi kalian tidak akan mampu berinteraksi dengan orang melalui tulisannya kalau kalian tidak paham betul isi tulisannya. Nah, kita sedang belajar filsafat dari pemikiran-pemikiran orang, berarti kita harus memahami pemikiran orang itu dari tulisannya. Lalu itulah yang mau kita laporkan, supaya teman-teman tahu bagaimana pemikiran penulis itu dalam kaitannya dengan kerangka berpikir kita sedang belajar filsafat timur. Nah ini, jadi makanya saya katakan jangan memindahkan lagi isi buku itu kepada laporan bacaan. Itu kan kalian pindahkan semua, kata-katanya persis gitu ya, bukan lagi dari bahasa kalian. Buatlah dari bahasamu sendiri, bagaimana pengertianmu tentang pemikiran orang itu. Nah, misalnya untuk melihat pemikiran orang itu, kalau di jurnal ya, kalau di jurnal enak, kita hanya membaca abstrak. Di sini semuanya pemikirannya sudah ada. Karena abstrak itu adalah intipati dari pemikiran orang. Sangat padat, dia hanya 250 kata. Dan di sini semuanya yang sedang dia sampaikan. Nah, apa yang akan dia sampaikan oleh si Syarifah ini? Dia sedang mendalami bagaimana pemikiran Islam itu berkesinambungan atau mendarat di filsafat Jawa. Dan dia punya teori mengatakan bahwa pemikiran Islam itu memiliki kesinambungan di dalam pemikiran atau di dalam filsafat Jawa. Ini kan ada kesinambungan pemikiran Islam ini, pemikiran Islam khususnya terkait konsep Tuhan ya di dalam filsafat Jawa. Apa buktinya? Syarifah mengatakan itu. Dia membuktikan dari latar belakang Islamisasi di Nusantara. Kemudian ada ungkapan-ungkapan filosofis dalam filsafat Jawa yang cocok di dalam pemikiran Jawa dan alam pemikiran Islam. Apa itu? Bersifat didaktis. Jadi pemikiran Jawa itu bersifat didaktis, mengajar. Sama dengan pemikiran Islam, mengajar. Baru apa lagi? Dia katakan kesamaan konsep hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Jadi manusia itu punya hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan. Filsafat Jawa juga mengajarkan
hubungan yang harmonis manusia dengan yang ilahi, dengan Tuhan. Ini sebenarnya teori yang dia gunakan. Lalu untuk membuktikan teori itu, maka dia menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi literatur dan analisis deskriptif secara menyeluruh, integral. Lalu apa hasil dari penelitian Syarifah soal pemikiran Islam dalam pemikiran filsafat Jawa? Dia memperoleh hasil. Apa itu? Hasil yang diperoleh dari kajian itu adanya kesamaan alur berpikir antara ungkapan-ungkapan filosofis Jawa dalam falsafah Jawa dengan pemikiran siapa? Pemikiran Islam dalam ayat Al-Quran. Ini hasil penelitiannya. Maka apa yang diungkapkan oleh Syarifah dalam semua artikelnya ini hendak membuktikan filsafat Jawa dengan pemikiran Islam itu memiliki kesamaan. Ini yang menarik. Diambil contoh apa? Itu ada contoh ini, tan kena kinaya gapa. Konsep Gusti Orasare. Konsep sangkan para yang ini yang di apa? Lalu kita lihat ke bawah nanti pendalaman dia. Konsep-konsep apakah yang apa namanya? Yang sama pemikiran Islam dengan filsafat Jawa. Di sini yang dia banyak. Mulai dari konsep ini ya, selain itu tadi ada konsep tanggapa dari atas ini. Ini hakikat pemikiran dalam filsafat Jawa. Mulai dari tan kena kinaya gapa. Lalu dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran sejajar ya. Baru konsep Gusti Allah Orasari. Tradisi Jawa juga ada konsep sangkan parang. Yang awal dan yang akhir dia. Itu. Jadi dalam berteologi lah istilahnya, atau dalam mencari pemikiran-pemikiran orang, kita membaca itu serius, teliti. Jadi jangan asal baca begitu. Bahkan untuk mematangkannya, lihat kesimpulan-kesimpulannya ini. Ini membaca artikel dalam jurnal. Sebenarnya artikel dalam jurnal ini sangat padat dan mudah kita mengerti. Hanya 15 halaman pun kalian sulit mengertinya, bagaimana yang saya kasih banyak halaman. Nah nanti ke depan, karena masih ada 2 bacaan lagi, tolonglah membaca dengan baik. Saya tidak mengatakan kalian pindahkan isi sajian itu ke dalam kertasmu, tidak. Tapi apa yang kamu tahu tentang pemikiran para penulis, itu yang penting. Bahasakanlah dengan bahasamu sendiri. Supaya kami mengerti gitu. Kamu mengerti, lalu orang lain kau ajari. Kan karena kita mampu mengertinya, karena kita sudah mengertinya sesuatu, maka kita bisa menjelaskan dengan lugas kepada teman-teman, kepada orang lain. Tapi sesuatu yang tidak kita mengerti, itu sulit sekali kita menjelaskannya. Jadi mengertilah dulu, mengerti. Supaya kamu bisa menjelaskan kepada orang. Sama nanti seperti kalau kalian berkhotbah. Kalau kalian tidak mengerti apa yang kalian khotbahkan, apa yang mau kalian khotbahkan, maka pertama imani apa firman Tuhan itu. Baca, renungkan firman Tuhan itu. Setelah kamu mengerti, melakukannya, baru berbagilah dengan orang lain. Ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi kalau kamu tidak mampu mengerti firman dengan baik, bagaimana kau bisa berkhotbah dengan baik? Jadi ini melatih dirimu
supaya mampu mengerti teks, memahami teks, lalu memberitakan teks. Jadi kalau hanya konsep yang sedikit pun kalian tidak mampu mengerti dengan baik, bagaimana konsep yang besar? Bagaimana nanti kalau satu buku dikasih? Jadi latihlah diri kita ya, untuk memahami teks dengan baik. Oke, sampai di sini saya pikir tidak ada lagi yang perlu ditanya karena sudah, saudara-saudara, saya sedang melatih kalian berpikir secara sistematis ya, melatih cara belajar yang baik, cara membaca yang baik. Saya katakan proses perkuliahan itu tidak dosen yang selalu memberi ilmu, tetapi mahasiswa dilatih belajar, mengajar. Materinya saya sudah kasih. Apa yang mau saya sampaikan sebenarnya sudah ada di apa itu, di paper itu. Tapi saudara menjadi alat menjelaskannya kepada kita supaya isi dari teks itu sampai ke kita. Jadi kamu itu sekarang sedang belajar, mengajar, menyampaikan ide-ide, pemikiran-pemikiran dari sang penulis. Maka supaya kamu mampu menjelaskannya, bacalah dengan baik supaya kamu mengerti, dan apa yang kau mengerti itulah kau sampaikan kepada kami. Begitu ya, kepada kelompok yang berikutnya. Minggu depan kita sudah harus membahas soal kebudayaan filsafat Minangkabau atau kebudayaan Islam bercorak Jawa. Minggu depan kita akan membahas sebentar. Tema kita minggu depan kebudayaan Islam bercorak Jawa. Lebih mendalam lagi ya. Jadi nanti silakan yang membaca ini oleh tulisan Samsul Bakri, bacalah dengan sungguh-sungguh. Jangan asal baca, pahami, mengerti, lalu sampaikan apa yang kamu mengerti. Oke, berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Silakan Konti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk menutup perkuliahan kita, kami minta kepada Daniel untuk membawa kita dalam doa. Kita mewakili perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia yang kuberikan, masih memperkumpulkan kami lewat aplikasi Zoom ini dalam sukacita dengan dari orang tua Bapak ya Tuhan. Kami sudah selesai dari mata kuliah filsafat timur dari Bapak, kiranya berkat Bapak apa yang kami pelajari ini kiranya berguna di masa yang akan datang bagi kami Bapak ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga Bapak dosen kami Bapak, berikan kesabaran, kemurahan dan bijaksanaan untuk mengajar kami anak-anaknya Bapak. Kami berdoa atas nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih ya Daniel. Sampai jumpa minggu depan. Teruslah belajar yang bersemangat, yang baik. Buat jaga kesehatan. Salam buat seluruh orang tua kita dimanapun berada. Horas Yehobu menjojua. Jojua. Horas Pak. Horas Pak. Terima kasih Pak.